seandainya saya bertanya, Kalau kamu bilang tadi Pak Alos menghujat, menghina, sekarang Pak Alos kamu Tidak. puji-puji. nggak pernah. Pak Alos, Soalnya saya tadi pernah bilang Bapak menghujat nggak? pertama tadi dari tadi saya ikuti live ini loh. Jangan Bunda tanya Pak tidak Alos. mengatakan begitu, tidak ada hujatan Jangan munafik. Bunda dengan saya. Fitnah Jangan Pak munafik. Ibu Giovan. Mulut Pak itu Alos saja harus bersih, Ibu. Pak Enggak, Alos Bun Gion, Bun Gion, saya harus luruskan Bunda dengan Bang Nandar. Tidak pernah menghujat turun dulu. loh. Tidak pernah menghina saya. Jujur ya, Bu tidak pernah Giovan. menghina saya. Bukan Saya dari tadi Pak. berdiskusi Pak, dengan tadi Bapak bilang tadi kan terkutuklah yang Pak, aku dari dipitnah Bu Giovan. baca tadi Bentar dulu Injil Bu tadi Giovan, kan. Bu Giovan diam Dia dulu. kan Pak Alos, adik dipitnah Giovan, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Baik. Tadi Bapak sudah beriman dan sudah percaya kalau Yesus adalah firman yang hidup, betul? Ya. Ya, Yesus adalah firman yang hidup. Segala Ya. apapun yang diucapkan Yesus, maka itulah firman. Maka itulah perkataan Tuhan, betul. Nah, sekarang saya tanya, kalau dia adalah firman yang hidup, kenapa dia masih menerima firman? Firman apa lagi yang diterima? Padahal Yesus tinggal ngomong apa saja sudah firman, karena dia adalah firman yang hidup. Tapi di dalam Yohanes 17 ayat 8, kenapa dia masih menerima firman? Kan dia adalah firman itu sendiri. Kalau dia itu firman sendiri, ya tinggal ngomong aja, aku adalah Omega, aku adalah ini dan itu. Tinggal ngomong saja. Tetapi kenapa di situ Yesus menerima firman? Apa perbedaan firman di dalam Yohanes 17 ayat 8 dan apa perbedaan firman di dalam Yohanes 17 ayat 8 dengan Yohanes 1 nomor 1? Coba. Kan Yesus adalah firman, kenapa dia masih menerima firman? Firman yang mana lagi? oke Bang Nandar, kita lanjut ya ayat 9 lagi ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk Gak ada dunia. kaitannya itu. Gak ada kaitannya ayat 9, Pak.
sabar, ayat 9 dan 10 ya. Dengar dulu Bang Nandar ya. Iya, iya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu. Ini kan Yesus menyampaikan nih bahwa apa yang Allah punya itu dia punya, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Bapak jangan dibaca dalam semuanya. namamu. Nanti gak selesai Pak. Oke. Yang saya tanya, firman itu adalah Allah. Yesus menerima Allah yang mana lagi? Kan Anda sendiri yang mengatakan Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itu adalah Allah. Ketika firman itu adalah Allah, Allah yang mana lagi yang dia terima? Kan bukankah dia adalah Allah? Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ketika dia adalah firman yang hidup, menerima firman yang lain, jadi Yesus menerima Allah yang mana? Apa perbedaan firman di dalam Yohanes 17 ayat 8 dengan Yohanes 1 ayat 1? Karena firman itu adalah Allah. Jadi Allah menurunkan Allah kepada Allah, begitu. Nah, ya, gimana tuh? Artinya kan begini, di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya sahabat saya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya kan begini Bang Nandar. Iya. Oh ya, silakan. Saya tidak bisa jadi kan menanggapi ya. Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat ke-14 firman telah menjadi sak egeneto, telah menjadi daging, yang kemudian oleh LAI diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi manusia. Dan dalil yang Bapak sampaikan itu Bapak berikan simpulan kalau Yesus adalah firman yang hidup. Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14, Yesus adalah firman yang hidup. Yang saya tanya, ayat itu kan dalil bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, kenapa dia masih menerima Tuhan yang lain? Bukankah dia adalah firman itu sendiri? Kenapa dia masih menerima firman? Bapak sendiri yang mengatakan Yesus adalah firman yang hidup. Bapak sendiri yang mengatakan kalau Yesus adalah firman. Tetapi kenapa dia masih menerima firman? Kan dia tinggal ngomong aja kenapa masih menerima firman. Terus yang lebih janggal lagi, kalau firman itu adalah Allah, maka Yesus menerima Allah. Coba kita ganti kalimat firman. Segala Allah yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku sudah nerimanya. Lah, Allah yang mana lagi yang dia terima? Kan dia adalah Allah, karena firman itu adalah Allah. Udah, jangan ribet-ribet, saya kasih tahu Bapak ilmunya. Ya, saya kasih tahu ilmunya. Oke, Bang Nandar, gini ya, artinya Pak, bahwa kan saya tadi sudah saya sepakat. pakai pemikiran saya sendiri, saya pakai. Oke, gini aja, simpel aja sebelum Boni. Sekarang saya tanya, firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 dengan firman yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 8 itu perbedaannya apa? Ya, tadi kan sudah disampaikan di ayat 10 bahwa aku di dalammu, dan yang saya tanya bukan yang dalam Allah, dan apa yang kau Allah di miliki dalam Yesus. adalah apa yang kau miliki adalah aku miliki juga. Aku nggak bertanya itu. Yang saya tanya perbedaan firman di dalam Yohanes 17, ya, perbedaan firman di dalam Yohanes 17 ayat 8 dengan firman di dalam Yohanes 1 ayat 1, perbedaannya apa? Oh, nggak ada perbedaan, sama. Kalau saya tunjukkan perbedaannya mau? Mau atau tidak? Coba boleh tunjukkan dalilnya. Mau. Baik, saya bacakan ya. Ini aku selesaikan dulu yang ini nih ya, sebentar ya. Selesaikan dulu Nandar ya. Antum itu penyampai firman Nandar, penyampai perkataan sabda Yesus. Semangat Nandar, aku mensupportmu. Pak Alos, semoga Bapak dijadikan pribadi yang dipulihkan. Salah ya, sudah lanjut. Salah nih, nanti kalau aku kasih contoh.
Nih Pak, saya bacakan ya. Bukan dipilih dulu. Perbedaan firman di dalam Yohanes 1 nomor 1 adalah terletak dalam bahasa Yunaninya. Ya, pada mulanya ini. Sebetulnya ini salah terjemahan ya. NRK en hologos kai hologos. Jadi firman di dalam Yohanes 1 nomor 1 itu dalam bahasa Yunani adalah logos. Logos itu satu kata. Ya, NRK en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Ini Yohanes 1 nomor 1. Kita buka nih Yohanes 17 ayat ke-8. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-8 saya bacakan, Hotita remata adedokas moi dedoka hautoi sky hautoi elabon kai eganosan aletos hoti parasou exelton kai episteusan hoti sume apestailas. Baik. Nah, Yohanes 17 firman itu diterjemahkan dari kata remata. Nah, apa perbedaan remata dengan logos? Saya jelaskan. Kalau logos itu satu kata, atau dalam bahasa Arab itu apa ya? Satu mufrad apa ya? Satu kata dia, singular. Kalau remata adalah jamak. Artinya perkataan tapi jamak. Perkataan-perkataan, pembicaraan-pembicaraan gitu kan. Kita lihat gramatikal Yunaninya. Ya. Gramatikal Yunaninya kita lihat Yohanes 1 nomor 1. Saya tunjukkan ya, saya nggak bohong, saya nggak cocokologi. Nih, Bapak lihat nih. Yohanes 1 nomor 1, logos itu ada di sini apa namanya itu leksikonnya. Kita lihat di sini. Ya, morfologi NMS, noun maskulin singular tuh. Jadi logos itu dalam bahasa Yunaninya gramatikalnya itu satu kata. Sedangkan Yohanes 17 ayat ke-8, lihat perhatikan nih. Artinya adalah kata-kata, words. Kita lihat di sini. Akusatif, neuter, plural. Tuh, jadi kalau remata itu adalah plural. Makanya kalau kita bandingkan dengan Quran surat Ali Imran ayat ke-59, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Ketika Allah berkehendak, tinggal katakanlah kun, jadilah. Jadilah ini kalau dalam bahasa Yunani dimaknai sebagai kata logos. Jadilah, perintah, fi'il, amr. Karena kita belajar bahasa Arab jadi ada tuh. Ini Mesiah, terima kasih. Gara-gara saya belajar bahasa Arab jadi tahu nih. Fi'il, amr. Kata perintah, jederkon. Kalau dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani namanya sifui. Belajar bahasa Ibrani sifui. Belajar bahasa Arab fi'il, amr. Makanya satu kata. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, remata. Jadi Yesus menerima perkataan-perkataan lebih dari satu perkataan. Makanya maha benar Allah dengan segala firman-Nya kalau Yesus itu adalah orang yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah, itulah logos, jadilah dia. Makanya cari dalil Quran, teman-teman dan Uniripa, saya tanya sama Uni. Ada nggak di dalam Islam, Yesus itu gelarnya adalah kalamullah? Nggak bakal ada. Karena kalam itu plural. Kalau Yesus adalah kalimatullah, satu kata dari Allah. Begitu Pak ya. Saya rasa penjelasan saya saya rasa Bapak sudah cukup saya pahamkan ya. Kalau Bapak paham atau tidak ya terserah Bapak. Nanti Uniripa yang akan kemudian mengukuhkan, menegaskan kembali apa yang saya sampaikan. Uni silakan upper handle. Oke, Bang Nandar, izinkan saya dulu melanjutkan yang terkait dengan pernyataan Bang Nandar. Karena saya tidak pernah pakai alam pemikiran saya, logika saya, saya selalu mengambilnya dari firman-Nya. Di sini Galatia 1 ayat 6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan berkata, hanya satu Injil
hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Pernyataan di ayat 9 mengulangi lagi, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Demikian. Saya tanggapi lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Alos, sehat ya? Ya, selamat Bapak siang. Alos. Oke. Umi Riva, Bunda Gembala, sehat. Bunda Puji Tuhan, sehat. Sehat Bapak Alos, si anak domba, semoga sehat selalu. Baik. Pertama saya menyimak. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Allahu Akbar. Inilah manfaat umat Islam itu belajar. Yonatan Nandar ini dengan kekurangannya dan kelebihannya memberikan edukasi kepada Bapak Alos. Kalau Bapak Alos jeli dalam mencerna betapa banyak ilmu dan pengetahuan yang Bapak dapatkan dari komunikasi Bapak dengan Yonatan Nandar. Namun yang sangat disayangkan adalah kemudian Bapak menolak pernyataan dan perkataan Yonatan Nandar dengan mengutip perkataan Paulus dan seolah-olah mau mengatakan apapun penjelasan dari Yonatan Nandar yang berbeda dengan doktrin dan keyakinan Bapak, maka Yonatan Nandar itu orang terkutuk. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, namun Bapak bacakan ayat itu, sebenarnya relevansinya dengan diskusi ini Bapak melakukan penolakan. Di dalam Al-Quran Pak, bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka yang telah menolak mau diberikan petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Maka kami berdua ini dan seluruh umat Islam ini sudah paham dan tahu betul bahwa diskusi ini bukan membuat Bapak menerima Islam, tapi kami diberikan perintah dan pekerjaan yang memang sulit lagi susah untuk tetap sabar mengajarkan walaupun kami tahu kalau kami akan ditolak. Itulah kenapa Nabi Musa tetap diutus kepada Fir'aun walaupun Allah tahu kalau Fir'aun tetap akan ingkar. Itulah kenapa Nabi Isa diutus ke tengah-tengah Yahudi walaupun Allah tahu bahwa Nabi Isa akan dicoba untuk dibunuhi. Kami bertugas hanya menyampaikan Bapak. Saya tahu kalau Bapak menolak setiap apa yang disampaikan Yonatan Nandar. Itulah kenapa Bapak dikatakan sebagai orang kafir. Dari kata kafaro, menolak dan menutup diri. Kerugian itu bukan pada diri kami, tapi pada diri Bapak yang menolak ilmu pengetahuan masuk dalam diri Bapak. Dan lucunya lagi, ketika Bapak sudah mengikat diri Bapak dengan perkataan terkutuklah dia yang mengabarkan Injil lain, maksudnya Bapak mengatakan terkutuk orang yang menyampaikan ajaran yang berbeda dengan doktrin agama Bapak, tapi Bapak masih bertanya jawab dengan Yonatan Nandar. Inilah yang tidak konsisten dari Bapak. Seharusnya kalau memang Bapak tidak mau mendengarkan pernyataan dan perkataan orang lain, maka tidak mungkin diskusi tanya kepada Yonatan Nandar, berupaya untuk membelokkan Yonatan Nandar sesuai dengan pengajaran Bapak. Tapi Bapak lupa mungkin, atau tidak tahu, saya tidak tahu apa Bapak lupa. Yonatan Nandar seorang muslim, dia diperintahkan untuk tidak taat dengan doktrin. Dia hanya boleh taat kepada perkataan Tuhan dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang bukanlah doktrin, tapi wahyu yang terbukti kebenarannya, tak terbantahkan dan diakui tervalidasi oleh saintifik atau ilmu pengetahuan. Tadi Yonatan Nandar telah mengajarkan Bapak ilmu linguistik. Ilmu linguistik, kami membaca tekstual, menjelaskan secara kontekstual, menunjukkannya secara faktual. Nandar sudah menunjukkan kepada Bapak, Pak, Yesus itu ciptaan Allah. Ini buktinya secara tekstual. Dibacakan ayatnya bahwa dia adalah permulaan ciptaan, bahwa dia adalah ciptaan.
Kemudian secara kontekstual dijelaskan, Pak, bukankah Yesus ini lebih kecil daripada Bapa? Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Masa Ia mencipta sama saja dengan yang diciptakannya setara? Ini rasional, kontekstual, diajarkan kepada Bapak. Lalu kemudian ditambahkan dengan ilmu linguistik. Di dalam Al-Quran, Pak, inilah pengajaran yang benar. Nabi Isa tidak pernah dikatakan kalamullah. Apa itu kalamullah? Kata-kata dari Allah. Tapi Nabi Isa dikatakan kalimatullah. Kenapa dia digelari kalimatullah? Karena dia diciptakan sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata kun. Maka jadilah Nabi Isa tanpa seorang ayah. Tapi ya sudahlah, tugas kami para apologet ini dengan lelah ya, pagi kami bangun, siang kami diskusi, malam kami bergadang. Itu bukan untuk membuat Bapak Islam, tapi mempertahankan kebenaran yang sudah benar untuk tidak diselewengkan dan menggerus doktrin-doktrin keliru supaya Bapak sadar. Mungkin bukan hari ini, mungkin Bapak renungkan seminggu lagi, oh mungkin sebulan lagi, kalau memang betul-betul Bapak orang yang punya pemikiran. Ya, jadi ayat yang Bapak bawa itu tidak berlaku di dalam Islam. Kami tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad bahwa kalau tidak boleh menerima ajaran selain daripada Nabi Muhammad. Tapi kami diperintahkan apa ya Pak? Afala yataqilun, apa kau tidak berakal? Afala yatadabbaru, apa kau tidak mentadabur, observasi, menyelidiki? Afala yatafakkur, apa kau tidak merenungkan? Tapi kalau Bapak sudah diikat apa dalam pandangan Bapak? Pokoknya apapun kata orang yang berbeda dengan ajaran Paulus, tertuaklah dia walaupun malaikat yang ngasih tahu sama Bapak. Jadi nanti malaikat turun, hei Alos, si Paulus itu ternyata nabi palsu Alos, jangan kau percaya. Bapak langsung untung-untungin malaikat atas pengajaran Paulus. Terkutuk kau, terkutuk kau. Pak, Bapak buktikan dulu kalau Paulus itu rasul betulan. Kalau kami mampu membuktikan kalau Paulus itu rasul palsu, jangan Bapak tolak kebenaran hanya untuk mempertahankan keyakinan yang tidak ada dasarnya. Mari kita diskusi bagus-bagus, tidak didengar nggak apa-apa, tapi setidaknya renungkan dulu perkataan Yonatan Nandar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak. Jadi silakan Bapak hanya bertanya saja tentang Islam, karena ternyata apapun yang kami sampaikan tentang perkataan Yesus, kata Bapak, kami terkutuk. Jadi untuk supaya tidak sia-sia yang kami lakukan, lebih baik Bapak bertanya saja tentang agama Islam. Kenapa? Memang Bapak sudah menolak pernyataan apapun dari pandangan kami terkait pembacaan kami terhadap kitab Bapak. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya berikan kepada Bapak kesempatan untuk menanggapi dan bertanya tentang apa yang memang harus kita tanyakan terkait Islamologi, Kristologi, Teologi, Soteriologi, dan tusuk gigi atau elisu gigi. Begitu. Silakan Pak Alos. Semoga Bapak dipilah, dipulihkan, dijamah oleh roh kebenaran yang adalah Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, sehingga Bapak lahir baru, punya Tuhan baru yang tidak pernah mati, apalagi jangankan mati mengantuk pun tidak, yang menciptakan bukan yang diciptakan. Ada lagu buat Bapak. Hai Bapak Alos, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, jeng jeng jeng, bukan diciptakan. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, tidak terkutuk dan tergantung dan juga ditelanjangi. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, menciptakan tidak diciptakan dan minta-minta. Sebuah quote dari seorang calon profesor bernama Rifayadi Putri binti Yadiman yang suaminya dan cinta siapa ya? Nggak tahu ya. Berkata Pak, Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan digantung oleh makhluk. Terkutuklah dia yang mengatakan Tuhan terkutuk. Tuk 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 tuk. Silakan Pak. Silakan Pak. Demikian Bang Bunda, walaupun Bunda menghina, tapi saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati Umi dan semoga Tuhan Yesus mengampuni dosanya Umi. Ya, saya tidak bisa membalas juga dengan hinaan-hinaan dan sebagainya. Saya tetap sportif. Saya tetap sportif. Saya tetap jamaah Umi dengan
nama Tuhan Dijamah. Yesus Kristus. Ada Ya, dijamah. untuk pengampunan dosa ya, karena saya beriman kepada Yesus, saya percaya itu. Ya, jadi kalau menghina ya udah nggak apa-apa. Saya tidak balas dengan penghinaan, tapi saya hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Sedih Pak saya Pak. Kalau Saya dituduh jangan menghina. sedih kok. Pak. Uni Bapak nggak tahu usah nggak, sedih, Pak? nggak usah sedih, biasa. Sedih, Pak. Sudah Saya dituduh saya sudah menghina. memberkati Uni dalam nama Tuhan Yesus. Pak, Ya. dengarkan Bapak. Matius 7 nomor 21. Orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, bermukjizat dalam nama Yesus, dan melakukan melakukan banyak hal dalam nama Yesus, masuk neraka jahanam, kata Yesus. Enyahlah engkau pembuat kejahatan, karena nama yang besar itu adalah nama Tuhan yang disembah oleh Yesus, Pak. Pak, dengarkan baik-baik. Kalau Bapak dan saya hidup di zaman kegelapan di era Eropa abad 9, 10, 11, 12 sampai 16. Bapak tuduh saya menghina. Andai pada waktu itu Bapak punya kekuatan seorang pendeta bisa menyuruh orang melakukan apa saja, pastilah saya sudah dibakar hidup-hidup. Karena tuduhan Bapak itu tidak perlu saya buktikan, tapi saya akan dibakar. Tega sekali Bapak menuduh saya menghina. Padahal saya memberkati Bapak dengan mengatakan, semoga Bapak dipilah, dipulihkan, dijamah, dikuasai roh kebenaran, sehingga Bapak diberikan kehidupan baru, menyembah Tuhan baru, Tuhan yang tidak pernah mati. Tapi Bapak tega-teganya mengatakan saya terkutuk. Astagfirullah, Pak. Gini nih, dipilah. Gimana? Dipilah, dipilih, dipulih, dan dijamah-jamah. Dulu dipilah, dipilih, setelah dipilih dipulihkan menjadi dipulihkan, pribadi dijamah-jamah. manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Yang pertama itu gitu ya, boleh Pak. kiranya Bapak Allah Dipilih, dipulihkan, dijamah-jamah. Coba diulangi, salah, harus kayak gitu. Dipilah, dipilih, dipulihkan, dijamah, dijadikan roh baru. Gitu ya Pak. Gitu ya Pak. Ya Pak ya. Cebi lu nggak usah ketawa. Lu bayar ketawa-ketawa. Ya gitu Ya, Pak. Jadi ini. Bapak saya tidak pernah menghina Bapak. Maaf ya Pak. Yang menghina Bapak tuh Cebi Pak di bawah Pak. Dia ketawa-ketawa Bapak. Saya nggak pernah menghina Bapak. Bapak ngutuk-ngutukin Nandar loh Pak. Lu salah lu. Yang pertama gini, boleh kiranya Bapak dijamah Tuhan. Ya, oke. Saya coba ya. Dilawat Tuhan. Oke, Coba, berarti duduk salah. dulu. Baik. Terbalik ya. Boleh kiranya Bapak dijamah, dipilah, Salah. dipilih. Salah Ripa, lu dengerin lah. Pertama ini gini doanya, boleh kiranya Bapak Allah dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilah, baru tuh dipilih. Setelah dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru. Ya baru begitu. Coba. Capek lah Nandar ngomong waktu ngapalin itu. Oke, saya ulangin terakhir ya. Tesnya terakhir ya Nandar ya. Bolehlah kiranya Bapak dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dipilah, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, sehingga Bapak menjadi penyembah Tuhan yang benar. Nah begitu. Ya, oke Bapak. Silakan Bapak. Bapak jangan mengatakan saja menghina dan menghujat. Astagfirullah. Sedih Pak saya. Makasih Bunda. Pak ini tukang hujat nih Pak. Tadi saya minta maaf ya. Tadi kan saya baca firman Tuhan, bukan saya mengutuk Bang Nandar atau Bunda Rifa. Enggak, saya tidak kutuk. Itu kan firman Tuhan. Iya firman Tuhan Bapak. Kok Saya tidak ngutuk-ngutukin punya- Pak? Saya tidak punya hak otoritas untuk mengutuk sesama manusia, Bang, Bunda. Tapi kan Jadi, kita kan tolong ya, mengabarkan itu kan Injil yang firman berbeda. Tuhan. Tapi kan kita kan mengabarkan Injil yang Iya, berbeda, itu berarti kan- yang terkutuk kita. Artinya kan tidak juga sih. Masa kayak gitu sih Pak? Iya. Kalau Tuhan itu dengar Enggak, saya. Ini menurut saya nih saya Pak. akan klarifikasi ya, saya klarifikasi. Itu firman Tuhan yang saya baca, bukan berarti saya kutuk-kutuki Bang Nandar sama
Bunda. Sedih Enggak, Pak saya Pak. enggak. Coba Bapak bayangin ya. Saya ingin sekali Bapak ini benar-benar memahami perkataan Yeshua Hamasia dengan baik dan benar. Yonatan Nandar, demi supaya Bapak paham, belajar bahasa Ibrani 3 tahun. Insya Allah bentar lagi dia akan belajar bahasa Aramaik yang difasilitasi oleh kontributor kita Pak. Dia akan belajar bahasa Aramaik demi Bapak dan demi orang Kristen lainnya supaya dia paham bahasa Aramaik, bahasa orang tuanya Yesus. Biasanya kan dia gitu ya Pak ya. Besok udah beda Pak nadomnya. Jadi dia itu sudah benar-benar belajar. Siang malam kami belajar. Saya baca Al-Quran, baca hadis, baca Bible supaya Bapak memahami. Tiba-tiba Bapak bilang, terkutuklah ia yang telah mengabarkan Injil baru. Sakit hati ini karena tidak dihargai, padahal ingin dijamah, menjamah perasaan Bapak, tapi kami dikutuk-kutuki. Bapak, kami ini hanya menginjili, bukan ingin dijadikan terkutuki. Sedih Pak. Padahal kami ingin Bapak menjadi orang yang cerdas, pintar, paham, sehingga Bapak dijamah, diputar, dan lahir baru menjadi orang benar. Tapi apa yang Bapak sampaikan kepada kami? Bapak berkata mengutip perkataan Paulus, jikalau dia mengabarkan Injil yang bertentangan baru, walau dia malaikat sekalipun yang mirip cebi, mungkin kalau ada malaikat mirip cebi, Bapak bilang apa? Terkutuklah dia. Sedih Pak, dikatakan terkutuk. Kami ini manusia, tidak pantas dikutuk. Jangan Pak lakukan itu Bapak. Kita ini manusia mulia. Jangan ya Pak ya. Tengok Bapak muka si Cebi Pak. Udah tinggi sebelah mukanya Pak. Gara-gara kebanyakan makan capcay. Apa Bapak nggak kasihan lihat wajah Cebi? Karena kebanyakan ketawa jadi nggak simetris lagi tuh wajahnya. Lihatlah Pak, badan makin berisi. Lihat Yonatan Nandar Pak, belajar siang malam demi membuat Bapak paham. Ternyata Bapak berkata, terkutuklah ia. Astagfirullahaladzim. Sebentar Pak, saya ambil tisu dulu ya Pak ya, mau menangis dulu. Lanjutlah Bapak, saya mau nangis dulu bentar Pak. Saya tutup mic dulu ya Pak, biar saya nangis bentar. Ya Allah. belum selesai yang kemarin tumin. Cep, sedih lah Cep. Coba lu bayangin lah. Kita diskusi sama Bapak Alos. Nandar itu udah pakai ilmu linguistik. Bahkan dia bentar lagi belajar bahasa Aram loh. Dia belajar bahasa Aramaik, insya Allah. Terima kasih kepada kontributor kita Bang Milo. Alhamdulillah. Semoga Bang Milo sehat sekeluarga. Apa yang dikontribusikan Bang Milo kepada para apologet, ya, membantu kuliah saya, membantu kuliah Goldian, membiayai uang sekolahnya bahasa Aramaiknya Nandar, menjadi wasilah Bang Milo jadi kaya raya di surga nanti. Karena Yesus berkata, kau akan mendapatkan harta di surga Bang Milo. Kalau Yesus berkata jualah seluruh hartamu Bang Milo, tapi jangan ikutin Yesus begitu. Karena Nabi Muhammad tidak ajarkan jualah seluruh harta berikan kepada orang miskin. Rasulullah hanya berkata bersedekahlah semampumu. Tidak ada Rasulullah mengajarkan jualah seluruh hartamu berikan pada orang miskin. Nanti Bang Milo kalau jual seluruh harta nanti Bang Milo pula miskin. Tidak boleh begitu. Tapi Yesus memang berkata buat Pak Alos, kau ingin sempurna imanmu, maka jualah seluruh hartamu berikan kepada orang miskin. Kau akan mendapatkan harta di surga. Tapi Bang Milo akan mendapatkan harta di surga dengan cara apa?
Dia titipkan hartanya yang di dunia yang telah dia cari dengan tenaganya melalui Yonatan Nandar, Unireva, Goldian, Afgan Mesia. Nanti kami yang akan menghantarkannya ke depan Bang Milo. Bang Milo, ini harta yang engkau berikan kepada kami, maka kami telah membawakannya kepadamu. Jazakumullah khair. Maka Bang Milo akan menjadi orang yang wah, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Pada saat itu Pak Alos miskin, orang Kristen miskin, Yesus pun juga miskin, nggak punya apa-apa. Pada saat itu Bang Milo berkata, makanya kau sembah Tuhan tak betul. Aku udah cakap, sembahlah Allah. Macam itulah. Bang Milo kan orang Malaysia. Apa kata Bang Milo kemudian cakap, hei, saya sudah cakap dengan kau, tak akanlah Tuhan tu bisa jadi manusia. Tuhan bukan manusia. Kau nak sembah terus. Pada waktu itu Yonatan Nandar, Uniriva dan Cebi berkata kepada Bapak Alos, kami kompak bertiga berdiri, Pak Alos, kasihan deh, mangga, apel, strawberry, kasihan deh, gitu. Pada waktu itulah Bapak menangis. Tadi pagi ada yang WhatsApp aku, dia bahasa Arab, namanya Henry apa, lupa di sini. Ntar ya, lu lagi lab ya. Henry Sugandi, guru apa bahasa katanya? Arab. Dia ngirimin aku kamus bahasa Arab. Masya Allah. Dari Aceh. Subhan. Makasih ya, Aku udah punya kamus Pak Henry standar. Sugandi. Standar. Mudah-mudahan Nih. Pak Ustadz. Nih, lu jangan pamer-pamer kamus depan gua, karena di tangan gua lagi ada kamus bahasa Arab, namanya adalah kamus Al-Munawir. Ini punya istri Bang Milo. Lu tahu istri Bang Milo itu bisa bahasa Arab, tahu? Dia yang ngajarin gua kemarin nahu sorof. Nggak kaleng-kaleng keluarga Bang Milo itu. Ya, gua nggak mau membangga-banggakan Bang Milo, nggak sebenarnya gua nggak mau membangga-banggakan Bang Milo, tapi memang pada kenyataannya memang terbukti gitu loh, bahwa ada orang Islam itu yang dia tuh santai aja gitu kan, biasa aja, tapi aduh ternyata Masya Allah gitu ya. Oke lah, kita nanti dikira kita alah mentang-mentang dikasih support Bang Milo, puji-puji Bang Milo, bukan. Tapi memang ada dalil yang mengatakan tidaklah disebut orang yang bersyukur ketika orang itu tidak berterima kasih. Nah, cara berterima kasih itu ya. Itu Qurannya. Nah, Quran. Jadi cara kita Masya Allah, begitulah intinya. Ulangi bacaan Al-Quran Munandar biar kita pahami ayat itu. Silakan. Amma binikmati rabbika fahadis, surat Ad-Duha itu. Kalau kamu mendapat Jelaskan nikmat, artinya. maka nyatakanlah. Kalau kamu mendapatkan nikmat, maka nyatakanlah. Nah, nikmat apa yang kami para Mesiah dapatkan, teman-teman? Bang Wan, Bang Milo, melalui mereka Allah titipkan nikmatnya kepada kami yang apologet, di mana kami dimudahkan belajar, dimudahkan pintar, sehingga kepintaran dan kecerdasan Nandar itu disalurkan kepada kaum Kristen. Pada dasarnya Bang Milo itu sedang membeli surga, dia sedang minta tiket VIP ke surga melalui Nandar. Begitu juga dengan Bang Wan, melalui Nandar, Bang Wan, Bang Milo, Mak Cia, kontributor Mesia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, seperti Kak Eva, ya, Bang Riko. Barusan pagi Kak Eva memberikan 500.000 untuk Mesia, Masya Allah tabarakallah. Kemudian ada Bang Riko 300.000, subhanallah. Bang Ivan kemudian 100.000, subhanallah. Bang Ivan 50.000, Kak Eva 500.000. Kemudian ini dia harus dinyatakan ya, karena ini mengikuti Al-Quran tadi. Bang Riko 300.000. Inilah bentuk nikmat dari Allah kepada para apologet yang datang dari pintu yang tidak disangka-sangka. Apa gunanya itu? Mereka mensupport kami supaya kami menjadi pintar, tegas, smart. Lalu kemudian membuat Bapak Alus berpikir-pikir, waduh, cerdas sekali apologet Islam ini. Ternyata Islam agama benar, karena mereka saling mensupport dalam pendidikan, sementara kami Paulus mengikuti Paulus yang menolak untuk bicara tentang ilmu pengetahuan. Keren sekali. Jadi Mesia.org ini salah satu program yang mengusung transparansi keuangan, di mana para kontributor melihat perjalanan uang mereka. Pagi ini telah bertambah rezeki dari para Mesia.
850.000 yang akan disalurkan untuk biaya pastor loading bahasa Inggris, biaya Yonatan Nandar belajar Amramaik, biaya Unirifa untuk kuliah nanti di sebuah negara yang jauh di sana ya, di Eropa. Teman. Biaya Goldian kuliah. Sehingga kami bisa mengajarkan si Madohe, si Kuasa Batu Jakar, si Driver, si Alos, supaya mereka masuk surga, bukan masuk neraka, yang adalah surga Kristen yang gak ada apa-apanya. Di dunia miskin, mati masuk neraka, wajahnya pun jelek, kelakuannya buruk, rugi jadi orang Kristen itu. Baik, mungkin supaya tidak panjang kali lebar kita lanjut diskusinya. Semoga Allah mencintai Bang Milo, Bang Wan, Bang Riko, Kak Eva, dan seluruh kontributor Mesia yang dicintai oleh Allah. Begitu juga dengan Nona Cebi sebagai pengurus keuangan yang sudah lama tidak bekerja ya, yang malas-malasan mungkin kita pecat aja ya nanti ya. Dan dasar memang ini ya, makan gaji buta ya Cep ya. Oke. Baik Pak Alos, mungkin Bapak Alos standby dulu. Kita sapa umat Kristen yang 3 ini di bawah. Ada Madohe. Orang-orang Kristen di sini boleh. Iya. Kamu sangka dulu nih, boleh? Jangan asal congor dulu nih. Penelitian ilmuwan semua nggak ada orang Islam tahu. Ya, jangan asal ngomong. Penemuan betul. Menurut Pak Madohe ini teman-teman, peneliti tidak ada orang Islam. Al-Khawarizmi itu Kristen menurut Pak Madohe. Ibnu Sina itu Kristen menurut Pak Madohe. Dan kemudian Admiral of Bed menurut orang Pak Yahudi Madohe semua yang bikin peradaban dunia Yahudi. ini. Al-Khawarizmi itu semua, Yahudi tahu. guys. Pokoknya teman-teman, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Averroes atau Ibn Rus itu orang Yahudi ya, menurut Madohe. Karena menurut Madohe orang Yahudi ini internet yang kau pakai sekarang bisa congor, bisa ngomong itu karena orang Yahudi, bukan orang. Pokoknya orang Yahudi itu pintar, bahkan saking pintarnya jangankan menerima Yesus jadi Mesias, jadi Tuhan, Kau bisa jadi Mesias aja ditolak. Bisa main internet karena orang Yahudi. Jangan banyak congor. Pokoknya orang Kristen harus menjilat pantat Yahudi karena berkat kejahatan Ya, orang Yahudi Kristen dan punya Yahudi pintar karena akan orang musnah Kristen semua pintar. teroris di Gaza sana sekarang sudah musnah semua di sana itu loh. Nah, betul. Menurut si Kuasa Batu Jakar, kerjaan Kristen dan Yahudi itu memusnahkan orang Islam di dunia, teman-teman. Betul kan? Amin. Inilah Kristen. Agama Kristen itu tidak bisa ya menghadapi Kristen dan Masya Yahudi ya. Allah. Iya. Terbukti ya bahwa orang Hebat ya, Kristen lebih itu hebat ya. iya. Ya, kehebatan orang Yahudi dan Kristen menurut gantian ya. Diam dulu ya. Kami tahu Kristen itu sama seperti anjing, tapi kami tidak apa-apa. Sama seperti anjing kelakuannya di komal-komal. Kita bicara dia menggonggong, kita jelaskan dia teriak berontak. Au katanya nanti. Terakhir kalau udah kepentok langsung menjerit. Iya, makanya gini Bang, Bu Nurika. Bunda, Kalau seorang nabi, Bang Alos saya tahu Bang Alos malu dengan perlakuan orang Kristen yang sama seperti hewan ternak ini. Tapi Bang Alos jangan diam dulu. Orang-orang Kristen bunda gembala nggak bisa kalau dombanya banyak begini ya, dombanya satu-satu ya. Masa 3 domba jadi Madohe, diam dulu. Saya tahu kelakuannya orang Kristen yang naik ke komal ini yang tidak beradab itu memang sama betul seperti kelakuan anjing. Saya paham betul ya. Tapi tolong saya kan kalau ngomong itu kan saya juga tersinggung, Umi. Iya, enggak, bukan Bang Alos, kan orang Kristen yang bejat saya bilang. Nih, yang bejat ini yang bicara bahwa Kristen dan Yahudi itu kerjaannya di dunia memusnahkan orang Islam. Bang Alos kan begitu kata si Kuasa Batu Jakar tadi, bukan saya yang bilang. Kata si Kuasa Batu Jakar. Bisa saya tanggapi Bu Rifa? Benar nggak tadi kamu bilang Kristen dan Yahudi itu kehebatannya memusnahi orang Muslim kan? Iya, karena sebentar, saya tanggapi dulu. Ya, silakan. Memang betul diajarkan Tuhan Anda nggak memusnahkan orang Islam itu? Ini kalau kami Kristen sebentar, Pak. Yesus kami menjunjung kasih Iya, Bapak mengasihi, beda, kami Pak. tidak pernah Bapak begitu. oten. Bapak oknum Kristen, Pak. Bapak tuh oten. Bapak oknum Kristen. Kalau ini Kristen, Pak. Jadi kalau Bapak itu memang agak berbeda. Kalau si Kuasa Batu Jakar menyatakan tadi kehebatan Yahudi dan Kristen adalah memusnahi orang Islam. Ini ajaran kasih yang sesungguhnya, Pak. Bapak itu ajaran kasih yang tidak sesuai. Karena dalam kitab Bapak, coba jelaskan Kuasa Batu Jakar, apa perintah Yesus memusnahi orang Islam itu dan memusnahi orang-orang yang tidak sepakat dengan Kristen dan Yahudi? Coba jelaskan.
Oke, saya akan jelaskan pakai Iya. dalil ya. Iya, silakan. Oke, menurut apa yang saya telusuri bahwa tadi Unirifa mengatakan bahwa Islam itu cerdas. Saya harus tanggapi dulu ini sebelumnya. Karena tadi bahwa Unirifa mengatakan Langsung aja ayatnya. jangan potong. Bapak Alos itu bukan gitu, Batu Jakar. Pak Alos itu dia tidak terima ketika kamu sebagai perwakilan mayoritas Kristen mengatakan kehebatan Yahudi dan Kristen adalah membunuhi orang Islam. Nah, Bapak Alos nggak terima, maka tunjukkan dalilnya biar kamu itu betul-betul representasi Kristen yang benar. Biar Pak Alos ini kita lihat salah Bapak Alos. Pak Alos nggak boleh baik-baik sama orang Islam, Pak, karena kata si kuasa Batu Jakar, kehebatan Yahudi dan Kristen membunuhi orang Islam. Coba tunjukkan ayatnya sama Pak Alos biar dia berubah pikiran. Kuasa Batu Jakar, silakan. Saya berbicara apa yang sekarang terjadi di Gaza dan Israel sana. Betul, Karena betul. yang pertama, kenapa orang Yahudi dan Nasrani sama orang Kristen sekarang ini kita berbicara mereka di sana kan semuanya itu militer. Bahkan orang Islam bisa membunuh sesama Islam loh. Loh, tadi katanya orang Yahudi dan Kristen membunuh orang Islam. Kok jadi orang Islam membunuh orang Islam sih, Pak? Bapak ini konsisten lah. Tadi saya bilangnya 2 kali saya dengarkan Bapak mengatakan hebatnya orang Yahudi dan Kristen adalah memusnahkan orang Islam. Kalau Bapak tidak mampu tunjukkan dalil, betul. Teroris di sana sudah musnah itu, anak kecil pun. Karena gini, Pak, driver diam dulu. Iya, sabar. Ya, sabar dulu driver muda. Jangan nampak kali ke anjing-anjingannya. Saya sudah bilang loh, saya tidak bisa bahasa anjing ya, saudaraku ya. Jadilah manusia yang baik dan benar di sini. Hanya anjing yang terkadang menggonggong. Kalau anjing sabar itu dulu. Anjing itu tidak pernah menyembah sesama anjing. Anjingnya anjing tuh nggak pernah menyembah anjing. Aduh, ini benar-benar kayak anjing nanti loh. Pantes Pak Alos itu malu dia ya, malu dia. Bukan malu, memang begitu. Kalian ya memang begini kerjaan kalian. Dia malu kuasa. Oke, kita telusuri saja gini. Di bawah dulu ya. Udah telusuri, ayo. Tunjukkan kehebatan Yahudi dan Kristen yang telah memusnahkan orang Islam. Itu saya minta. Tunjukkan kehebatan Kristen dan Yahudi yang memusnahkan orang Islam. Kalau kamu tidak bisa tunjukkan data, nanti saya yang tunjukin data. Memang kelakuan bejat yang kalian lakukan. Gaza itu dengan itu orang Islam atau apa Kristen? Iya, orang Gaza itu orang Islam dibunuhi oleh orang Yahudi dan Kristen kan? Mantap. Itu Pak Alos. Pak Alos sudah diakui ya, Bapak Alos tahu ya. Memang pada faktanya Kristen dan Yahudi itu kerjaannya membunuh orang Islam. Kenapa Yahudi dan Kristen membunuh orang Islam? Karena diajarkan oleh Madoe, diam dulu. Ya karena Tuhanmu yang ngajarin. Kenapa Tuhan harus kalian, begitu? kan? Karena Sampai Tuhan kalian yang menyuruh di sana. Karena Tuhan kalian yang suruh, betul kan? Karena apa? Karena Tuhan kalian yang suruh. Karena mereka kamu umat pilihan Tuhan. Karena tidak 7 Oktober itu kamu tidak membaca dari sana. Pokoknya menurut Pak Kuasa Batu Jakar dan Mado, aduh, di bawah aja dulu ya. Soalnya nggak bisa gantian ngomongnya. Iya, kan makanya menurut Kuasa Batu, ya di bawah aja ya. Enggak. Coba buka mulut dulu. Kuasa Batu Jakar dulu. Lupa 7 Oktober. Lupa. Ada. Baik, teman-teman perhatikan ya. Menurut si kuasa Batu Jakar sebagai Kristen yang merepresentasikan mayoritas, menolak Pak Alos bahwa kehebatan Yahudi dan Kristen itu salah satunya memusnahkan orang Islam. Sebenarnya saya minta dalilnya, tapi mereka malu-malu untuk menyatakannya. Oke, saya jawab dulu. Ayo, silakan Madoe, bawa dalilnya ya. Perintah memusnahkan orang Islam, silakan Madoe. Oke, saya jawab. Jawabnya gini, Bu Riyuni. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus maju selangkah orang Kristen. Musuhmu dikasihi juga. Ayo, kau dapat terus cara mengasihinya dengan cara dimusnahkan. Orang baik sama orang baik masih saling mengasihi. Orang jahat sama orang jahat. Kami maju selangkah, musuhmu kamu disuruh kasihi. Apa ada ajaran di Islam itu? Saya tanya kau. Di Islam itu diajarkan kami boleh memerangi orang yang memerangi musuh. Madohe jangan kayak Batu Jakar tadi lah. Madohe tadi si Batu Jakar itu sama persis seperti hewan yang bernama anjing. Masa kamu sama seperti dia? Jangan, malu Pak Alos di sini loh.
Ayolah, sadarlah Madohe, kamu itu kan manusia. Apa yang Masa kita nggak bisa? gitu kan? Yuni terus yang keluar kebun binatang dari tadi. Mbak Loh, Yuni nggak saya ini, mencerminkan saya Islam kan, yang baik. saya kan bilang, saya mencerminkan Islam yang baik kok. Saya mengingatkan, wahai saudara keluar Kristen. kebun binatang tadi Loh, banyak dari mulut. Iya, saya mengatakan bahwa jangan seperti anjing. Saya tidak mau kalian sama karena saya tidak mau kalian sama persis seperti anjing, karena saya tidak bisa bahasa anjing. Tolong Madohe dengarkan baik-baik. Tadi si kuasa batu jakar mengatakan bahwa kehebatan orang Yahudi dan Kristen adalah memusnahkan orang Islam. Videonya ada di YouTube saya. Maka saya bertanya, coba kuasa batu jakar jelaskan kepada Bapak Alos yang tidak sepakat bahwa ternyata kehebatan Yahudi dan Kristen itu membunuh orang Islam. Dalilnya ada dalam Bible. Saya tunggu itu karena memang saya buktikan memang ada dalilnya. Tumpaslah, musnahkanlah barang siapa yang menyesatkan di antara orang ini, bawalah letakkanlah batu kilang lalu tenggelamkan. Lalu kata Yesus, barang siapa yang tidak mau menjadikan aku raja, bawa depanku penggalah. Itu kan memang ada ajarannya. Tapi dari tadi kalian malu-malu untuk menyampaikan ayat itu. Saya paham sebagai orang Islam harus berhati-hati dengan orang Kristen, karena menurut orang Kristen kehebatan Yahudi dan orang Kristen adalah memusnahkan manusia. Terbukti Yahudi saja mampu memusnahkan Tuhannya orang Kristen loh. Ya, bahkan orang Kristen mampu memusnahkan hampir berapa juta jiwa manusia, termasuk orang Yahudi sendiri dimusnahkan oleh orang Kristen sekitar 6 juta jiwa. Apalagi hanya sedikit orang Islam. Tentulah orang Kristen itu akan mudah membunuh orang Islam. Masalahnya adalah kalau Islamnya menjadikan Kristen aulia. Tapi Allah sudah bilang, kalian Kristen kafir tidak mampu berbuat apa-apa kepada kami kecuali kami yang bodoh. Makanya saya mau menghimbau orang Islam, wahai saudaraku orang Islam, berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Jangan menjadikan para Kristen ini aulia, karena ketika orang Kristen melihat Yahudi membunuhi kita, mereka katakan itu adalah kehebatan Yahudi yang memang perintah Tuhan. Maka jangan menjadikan mereka aulia. Saya menghimbau kepada saudara muslim dan muslimah, kalau kita lihat banyak sekali orang Kristen mensupport Zionis Israel membantai anak kecil di Palestina, maka janganlah kalian sekali-sekali percaya bahwa mereka adalah orang yang kasih. Kenapa? Kasih menurut orang Islam dan kasih menurut orang Kristen itu berbeda. Kasih menurut orang Islam adalah dengan tidak dengan tidak menyakiti dan berlaku adil dan tidak memerangi kalau tidak diperangi. Tapi kasih dalam Kristen adalah memijak kepala. Bukan, ajaran Kristen itu jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya kalau ada orang jahat kepada kau misalkannya diperkosa Edis, kau nggak boleh melawan, kau pasrah. Istrimu diperkosa sama Pak Bom-Bom, kau nggak boleh melawan, kau pasrah. Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau ajaran Islam itu sejalan dengan ajaran Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus memerangi penjajah. Penjajahan di dunia harus dihapuskan karena sesuai dengan Al-Quran. Boleh kalian memerangi kalau diperangi. Masuk ke kalau rumah Kristen di sana boleh. hilang kau punya congol kalau masuk ke banyak ngomong. Katanya di dalam lubang hidung saya ada setan, di dalam hidungmu ada Tuhan. Kok kamu yang kesetanan? Jangan-jangan setan dalam lubang hidung saya adalah Tuhan dalam lubang hidungmu. Kenapa sih kalau kalah debat ujung-ujungnya Edis, ujung-ujungnya nyuruh ke Edis? Kenapa? Kau yang debat di sini, kau yang naik ke sini, kau nyuruh siapa yang ke room kalah Edis, debat? apa maksudnya? Kami di sini diskusi bukan cari menang atau kalah ya. Kita diskusi Pak Alos. Maaf ya Pak Alos, saya minta maaf kepada Pak Alos karena banyak teman-teman Kristen Bapak mempertontonkan kejahilannya dan kebinatangannya. Saya minta maaf sama Pak Alos. Ini Bapak harus nikmati ya. Tapi ini kenyataannya Pak Alos. Bapak dengarkan tadi si kuasa batu jakar yang disupport oleh Madohe mengatakan kehebatan orang Kristen dan Yahudi adalah memusnahkan orang Islam. Nauzubillah min dzalik Pak. Ngeri Pak. Loh, mau diulangi? Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi lagi ya perkataan dari si. Waduh, kalau buat baru pintar, tadi kita dengar bikin sama Yahudi sama Kristen supaya pintar kalau orang Islam. Iya betul. Kristen dan Yahudi membuat internet, orang Islam membelinya karena kami majikan, kalian budak. Internet. Emang betul. Iya, karena kami punya uang buat beli. Kalian cuman kerja lah, nggak usah bangga-banggain kerja lah. Kami yang bayar kalian kerja loh. Kalau kami bikin internet, nggak bisa kau bacot begini. Kami sejak kapan kau bikin internet? Kami bodoh banget. Sejak kapan kau bikin internet? Ngaku-ngaku aja. Dompleng. Kau dompleng. Kau nggak pernah berbuat apa-apa. Selama kau hidup kau udah bikin apa rupanya? Ha? Kami pede banget kau Madohe. Bisa bacot kau. Memangnya kamu orang Yahudi? Memang orang Yahudi Madohe? Pintaran kalian apa?
Iya, tanya. memang Madoe orang Madoe. Mati doang, kok. Kepintaran kami adalah tidak menyembah Tuhan berbulu, Nggak tahu terima kasih Madoe. beginilah. Nggak pakai Kenapa internet. kenapa kami harus berterima kasih? Ya, Nggak Pak. tahu terima Terima kasih. kasih. ya. Banyak Minta bacot maaf ya doang. bang Pakai Madoe. internet tuh. Saya mau katakan Madoe, dulu malu loh, Pak Alos loh. kepada non ya, Anda tadi itu Bang Nandar udah tegur Anda bahwa kamu ini pengacau ya dari awal ya. Anda itu Bang Nandar tadi menyampaikan Anda jangan Benar, Bang. memprovokasi. Asal Ngomong. bacot doang, padahal bacotnya pakai internet. Ciptaan orang kafir. Ngeri kali orang-orang kafir ini ya teman-teman ya. Bahkan Iya, Pak Alos tapi sendiri pakai malu produksi melihat orang kelakuan kafir, orang loh. Kristen loh. Ngeri Pakai kali produksi ya, orang kafir kau. Si Ngomong dia orang Madoe, kafir padahal aku pakai tanya, internet. Ya Madoe, kau bikin apa? Hah? Bikin internet Kau supaya bikin- kau bisa congormu. Oh jadi yang bikin bacot. internet kau? Iya, Yang bikin internet orang kan internet gimana? Coba driver muda, Orang coba kami. driver muda. Coba tanya sama Madoe, dia bikin apanya? Bagian internet mana yang kau buat, Madoe? Iya, supaya kau bisa live TikTok itu begitu. Madoe, Maksudnya jangan driver sini muda orang lagi kami. bicara. Dia Orang bagian Madoe. pasang kabel tuh di Oh, jalan-jalan. pasang kabel. Coba, Madohe, kamu ditanya sama driver muda. Driver muda itu Kristen. Dia bertanya sama kamu. Coba kamu dengarkan dulu. Hargailah driver muda itu. Bang driver silakan. Oh Muslim. Ya. Saya Oke. Iya, oke, baik. Sorry. Gini, Pak Alos, izin Pak Alos buka mic. Saya mau bertanya sama Pak Alos. Pak Alos, Madohe diam dulu ya. Pak Alos. Iya. Pak Alos, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Pak Alos tentang perkataan si kuasa Batu Jakar dan Madohe yang mengatakan mereka yang membuat internet, Pak? Silakan Pak. Dan bagaimana pendapat Bapak ketika mereka mengatakan kehebatan Yahudi dan Kristen adalah memusnahkan orang Islam? Silakan Pak Alos, kami butuh tanggapan orang bijaksana seperti Pak Alos ini sebagai Kristen yang baik ya, oknum ya. Silakan Pak. Iya, kalau menurut saya dengan pernyataan Bunda yang terakhir saya jawab dulu ya. Itu ada di 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kemudian di Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Artinya kalau Masya mengatakan orang Allah. Kristen, artinya begini ya, kalau mengatakan orang Kristen yang percaya Yesus Dia Fani, melakukan diam dulu ya. pembunuhan dan sebagainya, melakukan pembunuhan dan sebagainya, itu mungkin Kristen yang lain ya, karena Kristen Waduh, kan subhanallah. banyak Bunda. Artinya Masya artinya Allah. begini, saya juga tidak menafsirkan terkait dengan firman Tuhan yang tadi saya baca, tapi saya di sini, saya jujur aja saya harus melakukan kasih supaya dosa saya tuh Masya Allah. diampuni. Aduh, Dan Bapak Alos ini punya pelanggaran dosa. saya tuh diampuni. Contohnya gini ya, Subhanallah, contohnya gini, subhanallah. orang susah di sekitar saya itu yang harus saya perhatikan, karena begini ya, apa yang saya dapat dari berkat atau rezeki yang Tuhan punya, sebagian Tuhan punya, sebagian saya punya, dan sebagian orang di sekitar saya punya. Jadi kita harus paham itu ya. Bapak ini Dengan baik melakukan sekali, ya Allah. kasih itu, kan tadi Bunda sudah menjelaskan terkait dengan orang kaya yang muda yang artinya dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat ya, tetapi dia tidak hidup berbagi kasih. Begitupun Lazarus dengan orang kaya. Lazarus dengan orang kaya juga, Lazarus minta makan, orang kaya tidak memberikan sepiring nasi. Kemudian Terharu pada saya, saat Bapak Alos. pada saat metong, Lazarus di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu di tempat penyiksaan. Jadi itu kan bagian dari firman Tuhan yang harus kita lakukan. Artinya Masya kalau Allah. orang Kristen yang lain, saya tidak bisa menjabarkan itu, Bunda. Saya tidak bisa Pak, menjabarkan itu. Pak Tapi Alos. kalau pribadi saya, Pak Alos, sepertinya ayat yang Bapak baca tadi, Bapak tadi baca ayat begini. Terkutuklah ia yang menyebarkan Injil lain, Pak. Kayaknya yang terkutuk itu yang kurang ajar tadi, Pak, yang bilang kehebatan orang Yahudi dan orang Kristen adalah membunuhi orang Islam. Pak Alos ini kayaknya Kristen yang benar loh, teman-teman.
Bapak ini mengasihi sesama. Tapi si Madohe dan si Batu Jakar tadi mengatakan kehebatan orang Kristen dan Yahudi membunuhi orang Islam. Luar biasa Bapak Alos ini. Pak, Halo, Bu. seandainya saya Tadi, Pak. bertanya, Halo, kamu bilang tadi Pak Alos menghujat, menghina. Sekarang Pak Alos kamu Tidak. puji-puji. nggak pernah. Pak Alos, Soalnya saya tadi- pernah bilang Bapak menghujat nggak? Pertama tadi dari tadi saya ikuti live ini loh. Jangan Bunda tanya Pak Alos. tidak mengatakan begitu, tidak ada hujatan Jangan Bunda dengan saya. Fitnah Dan Pak munafik. Ibu Giovan. Mulut Pak itu Alos saja harus bersih, Ibu. Enggak, Bun Munafik ya. Bun Giof, saya harus luruskan Bunda dengan Bang Nandar. Tidak pernah Berasa menghujat turun dulu. loh. Tidak pernah menghina saya. Jujur ya, Bu tidak pernah Giovan. menghina saya. Dia Saya nggak dari difitnah, tadi Pak. berdiskusi Pak Alos, dengan tadi Bapak bilang tadi kan terkutuklah Pak, yang aku dari dipitnah Bu Bapak Giovan. baca tadi Bentar dulu Injil Bu tadi Giovan, kan. Bu Giovan diam Dia dulu. kan Pak Alos, adik dipitnah Giovan. Adik tadi dibilang menghina Pak Alos. Coba Pak Alos kasih tahu dulu Bu Giovan, ada nggak adik menghina Bapak? Coba Bapak bilang dulu. Bunderi banyak bacot tuh. Diam dulu Madoe. Sekarang mau klarifikasi, Pak Alos. nggak ada Bang siapa Mando dengan Ibu Giovanni, saya nggak pernah dibilang begitu. Itu ayat itu saya cuma baca untuk menyanggah Bang Nandar. Ibu Menyanggah Giovan Bang Nandar dan jahat. harus kan Iya, berdalil, iya. harus berdalil. Saya tahu itu Pak. Tapi Saya saya tahu. minta maaf ya Bunda, minta maaf Iya, ya Pak. Bunda, kalau penilaian Mbak Gio ini seperti begitu ya sudah ya, saya tidak bisa bantah lagi. Tapi kan saya sudah klarifikasi. Nggak apa-apa Pak Alus baik. Pak Alus tuh luar biasa loh. Saya tadi tuh nggak percaya kalau ada orang Kristen baik Pak. Tapi hari ini jam 12 waktu 12 di tempat saya Pak, saya percaya banget kalau Bapak tuh orang baik. Bapak membela saya dari fitnah Ibu Giovan. Bapak membela umat Islam dari penjajahan orang si Madohe dan Batu Jakar. Mungkin Bapak sebentar lagi membela saya dari penghinaan si Erik yang aku pilot ini Pak. Pak, Bapak coba perhatikan, tolong Bapak ya. Saya percaya kalau Bapak itu orang baik. Pak, terima kasih atas pembelaannya dari fitnahan si Giovan. Tirulah Pak Alus ini loh. Kalau jadi orang Kristen itu jangan memfitnah. Pak Alus ini luar biasa dari tadi menginjili kami Artinya loh. begini, Bunda, untuk kita semua ya. Iya, saya katakan ya, tidak saya katakan tidak, itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya harus sampaikan sesuai itu dengan saya amati. Mungkin Mbak Giovanni mengamati dengan caranya pandang Mbak, ya itu terserah Mbak. Tapi tadi saya kan sudah sampaikan, saya sudah klarifikasi, tidak ada penghinaan ya, karena Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.